Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada semua, mampu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala cegahannya. Hadirin wa rahimakumullah, pada saat ini akan menyampaikan masalah Al-Quran. Surat-surat Al-Quran mempunyai keutamaan. Di Rasulullah SAW sudah menyebutkan antara surat-surat Al-Quran yang mempunyai fadilah atau keistimewaan. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mempunyai keistimewaan. Maka dalam sabda Rasul yaitu ada dua keutamaan, ada dua fadilah di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama, surat Al-Baqarah yaitu mempunyai keutamaan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah SAW bertanya pada sahabat tentang keutamaan di dalam surat Al-Baqarah. Jisalahu ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu. Jadi apa yang ada dalam kitab Allah yang paling agung? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasulahu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddaha miraran. Kenapa saat bertanya pertama menjawab dengan Allahu wa rasul alamu, Rasulullah bertanya lagi, artinya berulang-ulang bertanya masalah kitab Allah yang lebih agung. Summa qala, nah pada saat Rasulullah SAW bertanya ke sahabat, ada yang menjawab, yaitu Ubay bin Ka'ab, yaitu dengan jawaban ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Nah, jadi jawaban dari Ubay bin Ka'ab itu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi.
Nah, ketika Ubay bin Ka'ab menjawab dengan ayat kursi, Rasulullah bersabda, liyahnakal ilmu abal mundir. Jadi semoga ilmu dimudahkan untukmu, diselamatlah ilmu yang kau miliki. Dengan jawaban ayat kursi itu, jadi didoakan oleh Rasulullah SAW. Walladzi nafsi biyadihi, demi atas jiwanya yang kuasaannya, innalaha lisanan wasafataini nukida sul mulki inda sakit. Sesungguhnya lisan dan dua bibir selalu mengucapkan, memahasucikan di atas pilarnya, di atas kekuasaan Allah. Dengan bersumpah ini demi atas kekuasaannya, karena lisan dan dua bibirnya itu selalu memahasucikan atas kekuasaan Allah. Karena dalam ayat kursi ini mempunyai dua sifat Allah dan Asmaul Husna. Yang sering menyampaikan masalah ayat kursi ini. Kenapa? Karena yaitu masalah keutamaannya dalam ayat itu. Malahan setan itu mengajarkan tentang ayat kursi. Kan sudah ceritakan bahwa setan itu adalah selalu mengajak kepada kesalahan. Tetapi pada saat waktu yang sudah ditentukan, pernah setan mengajarkan para sahabat, yaitu para sahabat Abi Hurairah. Di pada saat Abi Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Nah, ketika menjaga zakat di bulan Ramadan, maka ada seorang datang meminta makanan. Langsung orang itu mengambil dari makanan itu, artinya mengambil dari zakat itu. Maka menjelaskan orang itu, ketika mengambil, Abi Hurairah melarang, Nabi langsung mengambil, karena nanti akan dilaporkan kepada Rasul. Tetapi jawaban orang itu bahwa aku ini adalah berat, sangat membutuhkan dan banyak tanggungan. Banyak tanggungannya untuk menjamin keluarganya. Maka pada saat itu Pak Holla itu
anhu basbahtu. Maka Abi Hurairah melepaskan. Kenapa? Rasa mengasihinya, kasihan, karena menyebutkan banyak tanggungan ya, dalam keluarganya itu. Nah, keesokannya maka Rasulullah bertanya kepada Abi Hurairah, "Ma fa'ala asirukal barihatu?" Apa yang kau lakukan kepada tawanan pada malam itu? Maka Abi Hurairah itu menjawab, wahai Rasulullah, bahwa dia yaitu menyebutkan banyak beban, banyak tanggungan di keluarganya. Maka pada saat itu aku lepaskan, aku membebaskan kepada orang itu. Nah, ketika Abi Hurairah menyampaikan karena kasihan kalau tidak diberikan makanan itu karena banyak tanggungannya, tetapi Rasulullah bersabda, ama innahu qad kadzabaka. Ingatlah, sesungguhnya dia itu adalah pembohong. Wa sayamudu, dia itu akan kembali lagi, akan datang lagi. Nah, dia akan mengambil makanan lagi. Sampai orang itu 3 kali mengambil makanan, artinya datang kepada Abi Hurairah, tapi tetap pahala itu ansabilihi. Abi Hurairah selalu melepaskan karena terus-terusan mengatakan beban yang banyak ya, di keluarganya. Sampai ya terakhir ketiga kalinya para saudara tahu, maka awasilah. Karena pajaa yasau minatoami bahodatu, maka datang lagi orang itu mengambil makanan. Nah, setelah itu bahodahu ditangkap, dilepaskan kaki. Fakultu li'arfa'allaka ila Rasulullah, akan dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus-terusan nanti mengambil, langsung akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Innaka tazumu innaka la ta'udu. Sungguhnya orang itu mengaku innaka la ta'udu, tidak akan kembali. Di ketiga kalinya tidak akan kembali lagi, tidak akan minta lagi. Nah, ketika menyebutkan tidak akan kembali lagi, faqala, maka orang itu berkata, da'ni, lepaskanlah aku. Disuruh untuk melepaskan. Fa ini awal limuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat
mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Jadi tadinya yang suka mengambil makanan zakat itu ternyata akhirnya mengajarkan kepada sahabat Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, "Kulta mahunna." Apa itu yang kamu ajarkan kepada aku? Qala idza awaita inni pirosaka faqra'u ayatul kursi. Apabila kalian mau atau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Dia mengajarkan ya, bahwa yang datang itu kepada Abi Hurairah, Rasulullah sudah mengatakan itu adalah seorang pendusta, kadzabka, suka dusta. Tapi akhirnya mengajarkan kepada sahabat Abi Hurairah, yaitu di mana kalian akan menjelang tidur, maka faqra'u ayatul kursi, hendaklah membaca ayat kursi. Fa innahu lan yazalu 'alaika minallahi hafidun. Maka sesungguhnya dia mudahan penjaga ya, penjaga Allah itu senantiasa menjagamu. Kata orang itu, dia penjaga dari Allah senantiasa akan menjagamu. Hafidun. Walayak robuka syaitona hatta tusbah. Kalau kalian membaca ayat kursi itu, maka setan tidak akan mendekati. Hatta tusbihu, sampai esoknya. Jika membaca ayat kursi ketika mau tidur, maka setan tidak akan mendekati sampai besoknya. Itu mengajarkan kepada Abi Hurairah. Faqalla itu sabilahu fasbahtu, maka aku melepaskan, kata Abi Hurairah, orang itu. Maka esokannya Rasulullah SAW berkata kepada Abi Hurairah, faqala li Rasulullah SAW, ma fa'ala asiruka barihatu. Apa yang melakukan, apa yang terjadi ya, pada tawanan itu pada malam itu. Maka Abi Hurairah menjawab, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'u billahi yanfa'u biha. Artinya apa yang tadi ceritakan, apa yang diajarkan, lalu Abi Hurairah menjelaskan lagi kepada Rasulullah. Itu mengajarkannya. Maka kata Rasulullah, mahia, apa yang diajarkan kepada kamu, kepada Abi Hurairah itu? Maqala li idza awaita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia mengajarkan kepadaku, yaitu bila hendak menjelang tidur, maka bacalah ayat kursi itu. Wa qala li la yazalu ilaika minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitan hatta
hatta tusbihu. Jadi apa yang sesuai yang tadi disampaikan kepada Rasulullah bahwa setan tidak akan mendekati ya, sampai besoknya kalau tidurnya membaca ayat kursi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ama annahu qad sadaqaka. Lalu Rasulullah bersabda kepada Abi Hurairah, ingatlah sesungguhnya apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan kepadamu itu sadaqaka, benar, kata Rasul itu. Wahwa kadubun, tapi sedang dia itu suka dusta, pendusta, tukang bohong. Ta'lamu man tahatubu mundu salasi. Jadi apa yang disampaikan ya, oleh orang itu, walaupun tukang bohong ya, tukang dusta, tapi mengajarkan benar. Nah, diajarkan itu kata Rasul itu adalah sadaqah, benar. Maka Rasulullah bertanya kepada Abi Hurairah, jadi tahu apa yang dihadapan dengan kalian itu selama 3 malam itu? Siapa itu? Maka Abi Hurairah menjawab, lah, tidak tahu. Maka Rasulullah SAW, daka syaiton, itu adalah setan. Jadi yang datang selama 3 malam datang kepada Abi Hurairah ya, selalu minta makanan itu adalah setan. Tetapi mengajarkan kepada Abi Hurairah yaitu tentang ayat kursi. Jadi menjelang tidur maka bacalah ayat kursi. Wala taqrabuka syaiton, maka setan tidak akan mendekati hatta tusbihu, sehingga besoknya. Dan inilah keutamaan. Walaupun datangnya dari setan, itu Rasulullah membenarkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, inilah tadi yang pertama Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang kitab Allah yang paling agung. Ternyata ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 255. Itu yang disebut ayatul kursiyum, ayat kursi. Jadi ketika menjelang tidur maka bacalah. Memang banyak yang dibaca kalau mau tidur itu. Selain ya doa tu bismika, Allahumma bismika amut, atau Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya. Wajahtu wasilaika ya. Bawatu amri ilaika, wajahtu dohri ilaika. Nah, itu doa mau tidur. Setelah doa itu maka bacalah ayat kursi, bacalah ayat surat Falaq bin Nas ya. Dan bacalah tasbih, tahmid, tahlil. Nah, itu banyak mau tidur itu. Selain kan diajarkan kalau mau tidur ya berwudu dulu. Sudah berwudu maka bacalah
Maka sinilah diantaranya ayat kursi. Mempunyai fadilah yang paling agung. Yang kedua, hadis selanjutnya untuk membacakan ayat kursi itu tadi mau menjelang tidur. Yang kedua setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib, ya, dianjurkan membaca ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi dubira kula sholatin maktubatin lam yamna'aku min duhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi, ya, ketika selesai tiap sholat maktubah, sholat wajib, lam yamna'atu, tidak menghalangi, ya, min duhulil jannah, untuk masuk ke surga, illal maut, selain mati, selain maut. Nah, ini diantaranya keutamaan membaca ayat kursi. Selain itu, ada juga kita membaca ayat kursi itu sama dengan nilainya seperempat dari Al-Quran. Kalau membaca surat Al-Ikhlas kan, itu sepertiga Al-Quran. Kalau ayat kursi adalah seperempat dari ayat Al-Quran. Jadi maksudnya dengan sepertiga Al-Ikhlas, seperempat ayat kursi adalah bahwa pengertian dari surat itu menjelaskan dari Al-Quran itu ada sepertiganya. Kalau ayat kursi ada seperempatnya. Kenapa? Karena dia ada ketudah adalah sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Ini fadilah dari ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu. Ini fadilah, ya, keutamaan tentang ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu dalam surat Al-Baqarah punya keutamaan adalah surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ya. 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah mempunyai fadilah keutamaan, yaitu dari Ibnu Mas'ud Al-Badriyyi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kabatahu. Bersiapa yang membaca, ya, 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah filailatin, waktu malam, itu sudah mencukupinya. Ini fadilah dari 2 ayat terakhir, ya, dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan, dan sebutnya sampai akhir. Itu 2 ayat. Itu 2 filailatin kabatahu. Itu malam ada cukup membaca itu. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW la taj'alu buyut takum maqabir. Janganlah kau jadikan, ya, rumahmu itu maqabir, seperti kuburan. Di rumahmu jangan seperti di kuburan. Kenapa? Di kuburan itu kan sepi, tidak ada
yang membaca Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Ini membaca surat Al-Baqarah, setan itu yang piru minal baiti, lari. Bah, ini dengan dorongan-dorongan ya, untuk menjauhkan dari godaan. Di antaranya musuh kita adalah setan. Bahwa tadi membaca ayat kursi wala taqrabaka syaitana hatta tusbih, bahwa setan tidak akan mendekati ya, ketika dibacakan ayat kursi sampai besoknya. Lalu ditambah dengan ayat Al-Baqarah yang terakhir, yaitu dibacakan surat Al-Baqarah di rumahmu, maka setan itu yanfiru, lari. Nah, ini hubungan dengan masalah as-syaitanu ya, ayat ini jauh, akan menjauhkan dari godaan itu. Nah, ini diantaranya ya, di dalam surat Al-Baqarah ada dua keutamaan ayat-ayat tertentu. Yang pertama adalah ayat kursi. Yang kedua, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah menjauhkan dari as-syaitanu, yaitu setan. Maka membacakan ayat kursi tempatnya yaitu ketika mau tidur dan setelah selesai sholat wajib. Dan membaca surat dua ayat surat Al-Baqarah terakhir yaitu di rumah ya, yaitu menjelang malam, biladil kafatahu, di waktu malam membaca surat Al-Baqarah, yaitu akan yanfirul minal baiti, bahwa setan itu akan lari dari rumahmu ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itulah diantaranya ya, surat Al-Baqarah mempunyai dua keutamaan. Ya, mudahan ini banyak, kalau ada padilah itu ya suka disepelekan, cuma bacaan itu kan jarang dibaca, tapi ternyata dengan isinya dari itu adalah akan menyelamatkan kita. Ya, seperti dalam sholat banyak keutamaan, yaitu untuk sholat sunat ya. Rasulullah SAW menggambarkan yaitu fil jannah dengan nilai-nilai yang baik dan dijamin surga. Nah, ayat Al-Quran juga ini dengan sahihnya dijelaskan dalam hadis, dibantu dengan hadis itu dianjurkan untuk dibacakan. Walaupun tadi disebutkan ayat kursi itu adalah setan yang mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah, tapi Rasulullah berkata sodakoka, benar itu yang diajarkan kepada kamu, walaupun itu adalah seorang pendusta, itu adalah setan. Dia sudah diakui untuk membacakan ayat kursi, yaitu menjelang mau tidur. Nah, itu. Kenapa? Karena ya sejarah perjalanan setan itu selalu yaitu mengajak pada kebatilan, salah terus kan setan.
Tetapi pada saat itu berhubungan dengan masalah ayat kursi, yaitu setan sendiri itu mengatakan wala taqraban, tidak akan mendekati kalau dibacakan ayat kursi. Sieun gitu ya, dibacakan dengan ayat kursi itu. Artinya sudah mengetahui dengan lemahnya ya setan itu. Yaitu seperti setan itu mengatakan bahwa aku membinasakan manusia itu yaitu dengan dosa-dosa, terus berdosa. Jadi setan itu membinasakan manusia, tetapi manusia membinasakan aku yaitu dengan kalimat istighfar. Jadi udah kasih tahu kelemahan-kelemahan setan itu. Kalau dibacakan istighfar, maka setan lemah. Maka berbanyaklah baca istighfar. Nah, seperti ayat ini, ayat kursi ini, bacalah menjelang tidur, karena setan itu tidak mendekati ya, sampai besoknya. Artinya sudah dikasih tahu cara-caranya setan sendiri itu. Ya. Hanya kita untuk ya kemampuan kita untuk membacakan itu. Nah ini. Ya. Hari ini mutimar rahimahullah. Ya, itulah pagi hari ini yang disampaikan ya mengingatkan kita semua yaitu masalah keutamaan surat keutamaan yang mempunyai keutamaan dalam Al-Quran memang banyak, hanya diantaranya yaitu yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Yang mudah-mudahan ini menjadikan ya wawasan ilmuwan kita dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ril haqqa haqqan warzuqna tibahu waril batila batilan warzuqna tinabahu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.